Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya Agung di channel saya Bardiman37 Official. Dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, baik itu teman-teman maupun guru-guru maupun dosen-dosen dan semuanya yang nonton video saya. Saya ingin sedikit membahas masalah kepribadian guru tentang khususnya guru PAI tentang kepribadian profesional. Nah, saya ada sedikit cerita tentang guru saya, yaitu guru tahsin Al-Quran saya. Jadi beliau itu luar biasa menurut saya. Di usia beliau yang menurut kita sudah tidak muda lagi, tapi semangat belajar beliau itu luar biasa. Di usia yang udah tidak muda lagi, sudah mempunyai keluarga, dan putra beliau sudah 3, tapi semangat belajar beliau pun juga luar biasa. Beliau pun yang mengajarkan anak-anaknya dan memastikan anak-anaknya bisa membaca Al-Quran. Nah, di usia yang tidak muda lagi, beliau masih sempat mengaji daurah Al-Quran di berbagai tempat. Bahkan kalau kita mungkin melihat banyak teman-teman kita itu kalau disuruh kuliah atau mungkin suruh belajar, itu kadang-kadang males mendingan mager, mendingan rebahan. Nah, beliau ini ketika ditawarin misalkan ada kegiatan daurah Al-Quran, tanya nih, wah misalkan diajak nih, dia nggak punya, lagi nggak ada lah bahasanya, kan biasanya kan ada ongkos dan segala macam, ya udah nggak usah mikir macam-macam, nanti tinggal berangkat aja misalkan kayak gitu. Nah, beliau ini tetap dengan semangat akhirnya ikut. Jadi ketika diajak menuntut ilmu, walaupun mungkin kita mikir cuma Al-Quran, tapi beliau memperdalam ilmunya, belajar Al-Quran secara lebih dalam dan lebih matang, itu luar biasa. Karena kenapa? Beliau juga menyadari ketika beliau nanti akan mengajarkan Al-Quran, beliau juga tetap harus mempunyai skill yang baik dalam bidang Al-Quran itu. Dan Masya Allah, bahkan beliau juga sempat berguru dengan seorang yang memegang riwayat Al-Quran sebanyak 14 riwayat. Nah, beliau menceritakan kepada kami yang sempat belajar tahsin dengan beliau, belajar Al-Quran itu, kalau dengan syekh itu ya kan, dia manggilnya syekh. Dengan syekh itu, kita salah makhraj sedikit, itu nggak dilulusin. Jadi harus benar-benar pas dengan makhraj yang diinginkan, cara mengeluarkan suara huruf itu, nah itu baru diluluskan. Nah, itu pula yang diturunkan kepada kami sebagai, kalau bahasa tradisional sebagai santrinya, itu diturunkan pada kita. Kalau kita salah sedikit membaca makhrajnya, kita suruh ulangi. Bahkan ketika kita salah di tengah-tengah ayat dalam baca Al-Quran, kita tidak hanya mengulangi di bagian yang salah aja, tapi juga di bagian yang dari awal ayat. Nah, itu luar biasa. Dan itu menjadi pemicu bagi kami dalam belajar Al-Quran, sebisa mungkin jangan salah nih. Kalau salah, nanti bisa ngulangin dari awal. Nah, itu kan nanti makan-makan waktu. Nah, kalau udah makan waktu, misalkan nanti temennya udah nyampe surat, misalkan dari Al-Baqarah, kita masih di Al-Baqarah, teman kita udah nyampe An-Nisa, ada yang sampai Al-Maidah, ada yang sampai At-Taubah, dan segala macamnya. Nah, itu yang menurut saya sangat berkesan. Jadi beliau itu sebagai seorang ustadz yang mengajarkan tahsin kepada kami, beliau benar-benar memperhatikan aspek profesionalitas dalam mengajarnya. Bahkan ya profesional itu sampai ya kalau saya mengajarkan Al-Quran, ya berarti saya juga dalam ilmu Al-Quran. Walaupun saya sudah bisa, saya nggak boleh puas sampai di sini. Saya harus belajar terus. Bahkan beliau juga memberikan motivasi sama saya, kalau bisa sekolah itu setinggi-tingginya. Nah, itu yang masih tertanam dalam benak saya. Jadi, keprofesionalan beliau dalam mengajar, sampai pada titik beliau memotivasi kami, bahkan beliau sendiri mempraktekkan, sampai detik ini beliau juga masih menempuh pendidikan di perguruan tinggi, bahkan istrinya pun juga sedang menjalani pendidikan juga di strata 2. Nah, itu otomatis menyemangati kita, memberikan motivasi kepada kita untuk menjadi lebih baik lagi dan tidak berhenti dalam belajar, dan memotivasi kami untuk menjadi guru yang baik. Nah, pada beliau, yaitu pada Ustadz Busyakir, kami ucapkan terima kasih atas ilmu-ilmunya yang telah diajarkan kepada kami. Semoga bisa
kami praktekkan baik dalam mengaji maupun mengajarkan mengaji. Dan sebagai wujud terima kasih, saya akan terus berusaha sebisa mungkin untuk bisa menjadi seorang guru, entah guru secara formal maupun non formal, guru minimal sekali bagi anak-anak kita nanti ke depannya. Jangan sampai ilmu yang sudah kita peroleh itu nanti hanya menguap begitu saja. Dan kami juga mohon doanya semoga kami bisa jadi guru atau ustadz atau pengajar yang baik, pendidik yang baik, dan bisa meneruskan cita-cita beliau. Terima kasih Ustadz. Dan teman-teman, inilah akhir dari video saya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nantikan lagi di video-video berikutnya. Insya Allah dalam video berikutnya akan kita buat lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.